Iya. kita itu kan berdiri itu. Nah, esensi dari berdiri itu apa? Terus ada juga yang mengatakan bahwa saat itu Nabi Muhammad SAW itu hadir di majlis tersebut. Itu bagaimana? Begini, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya bisa dengan berbagai macam cara, bisa dengan cara sedekah, baca sholawat, terus baca kisah-kisah Nabi tentang akhlak Nabi, juga mengenai keagungan dan kesempurnaan fisik Nabi, atau mungkin bisa diisi dengan mau'izatul hasanah, pidato yang menyinggung tentang akhlak Nabi atau hal-hal lain. Saya kira semuanya itu bagian daripada hal yang baik dilakukan pada saat ihtifal bi Maulidin Nabi, perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masyarakat kita di Indonesia itu, di mana ada perayaan Maulid Nabi, ini mayoritas tidak akan lepas dari pembacaan kitab-kitab sejarah lahirnya Nabi, seperti Maulid Al-Imam Abdurrahman Ibnu Daibah yang masyhur di Indonesia dengan istilah Maulid Libai. Juga ada yang baca Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji itu. Ada juga yang baca Maulid Syaraful Anam. Ada juga akhir-akhir ini 150 tahunan dengan lahirnya Maulid Simtuduror ini di Indonesia sudah mulai marak di desa-desa dan bahkan di perkotaan di desa-desa sudah banyak dibaca Maulid Simtuduror, maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini biasanya ketika nyampe ke kisah detik-detik lahirnya Nabi, ini ada qasidah yang disenandungkan sambil berdiri. Nah, ini esensinya apa sebenarnya? Nah, yang pertama begini, yang harus kita pahami bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lahirnya Nabi, kita sebagai umat beliau maka akan menjadi umat yang paling mulia dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lahirnya Nabi itu merupakan rahmat, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika nyampe ke kisah detik-detik lahirnya Nabi, ini kita berdiri. Ini pertama dalam rangka mengapresiasikan kebahagiaan kita bahwa kita punya Nabi Muhammad SAW itu merupakan anugerah terbesar bagi kehidupan kita. Makanya kita berdiri. Kita berdiri. Nah, ini kan kalau orang di luar kita, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kan tidak suka dengan prinsip dengan sikap kita seperti itu. Konon apa ini tidak pernah dilakukan di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Nah, kalau kita berdiri dengan alasan karena bahagia dengan lahirnya Nabi, kira-kira salahnya di mana? Mereka tidak sadar, mereka itu ketika melakukan upacara kenegaraan atau mungkin ketika ada seorang pejabat atasannya datang dalam seremonial acara khusus, mereka juga berdiri. Kenapa mereka kok tidak dipermasalahkan? Justru kita berdiri dengan kebahagiaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga justru menjadi persoalan mereka. Ini kan saya kira merupakan hal yang unik dan aneh ini ya. Nah, itu pertama. Jadi sebagai bentuk rasa bahagia kita terhadap lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus perihal apa tadi? Nabi hadir ke tempat itu. Ini maksudnya hadir secara rohani apa hadir jasadnya Nabi? Ya kurang tahu. Nah iya, kalau hadir secara rohani, ini ulama itu memang meyakini begitu. Karena di mana ada tempat dibacakan zikir, dibacakan sholawat, maka ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di tempat itu. Ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau kumpulan hal-hal yang terkait dengan Nabi Muhammad. Dia punya kitab namanya Al-Zakhair Al-Muhammadiyah. Ada bab khusus yang judulnya Huduru Ruhaniyatil Mustafa.
hadirnya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata beliau, Sayyid Muhammad, ruhaniyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam hadiratun fi kulli makan. Ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa hadir di semua tempat. Fahiyya tashhadu amakinal khair. Ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghadiri, mendatangi tempat-tempat kebaikan, tempat zikir, tempat dibacakan ayat Quran, tempat dibacakan hadis Nabi, tempat pengajian, tempat di mana orang melakukan bakti sosial, wa majalisal fadli, dan tempat-tempat keutamaan, semua pekerjaan yang mengandung nilai ibadah. Wa dalilu ala dzalik anna ruh min haitsu hiya ruhun ghairu muqayyadatin fil barzakh bal muntaliqatun tasbah fi malakutillah. Dalil terkuat kata beliau, ar-ruh itu kan tidak terikat di alam barzakh. Jadi ruh siapapun saja tidak terikat di alam barzakh. Bahkan ar-ruh itu muntaliqatun, bisa berjalan kemana-mana, tasbah fi malakutillahi ta'ala, di dalam alam malakut. Wa hadza ammun fi jami'i arwahil mu'minin. Hal semacam ini umum bagi semua ruhnya orang mukmin. Maka banyak sekali kan kisah ruhnya para aulia, orang-orang wali itu bisa menghadiri tempat-tempat kebaikan. Loh, ini apalagi ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan manusia termulia, merupakan manusia pilihan Allah. Maka tidak diragukan lagi bahwa ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat di mana di situ dilakukan kebaikan, seperti halnya acara Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya seperti yang pernah kita bahas di sebelumnya, perayaan Maulid Nabi itu sekiranya betul-betul jauh, bersih dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah hadirnya ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya memang seperti itu. Kalau hadirnya jasad Nabi, hal itu tidak pernah diyakini oleh ulama kita. Jadi ulama kita mengajari dan meyakini bahwa yang hadir itu adalah ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka acara apapun saja kebaikan, di situ perlu untuk menjaga adab, menjaga aturan yang sekiranya tidak keluar dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seperti acara Maulid, karena itu memang acara yang khusus untuk meluapkan, mengapresiasikan rasa gembira kita terhadap lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang dimaksud adalah hadirnya ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwa di mana ada pembacaan Maulid, khususnya Maulidnya Al-Imam Abdurrahman Ibnu Taibah yang diawali dengan Alhamdulillahil Qawiyil Walid, itu konon Nabi hadir dari awal dibaca Maulid sampai selesai dibaca. Makanya Maulid Ibnu Taibah itu, kalau maulid yang lain, ini selayaknya bacanya tidak dipotong-potong. Jadi bukan karena terdesaknya waktu, kadang dipotong, dan potongannya pun kadang ya belum menyentuh terhadap isi daripada kisah lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu.